Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun via Zoom karena memang mohon maaf saya tidak bisa melakukan perkuliahan via line atau luring, tapi ini sebagai eh, sebagai perkuliahan yang harus kalian pahami dengan baik terkait mata kuliah ilmu dhabt wasyak. Baik, kita pada hari ini saya akan menyampaikan 3 fasal yang dalam kitab Irsyadut Talibin karya Muhammad Haisin, Syekh Salim Haisin, tentang eh, di pasal pertama kita sudah membahas tentang harokat. Di pasal kedua kita akan membahas tentang pasal ketiga tentang sukun dan pasal keempat tentang tasydid. Saya akan share screen-nya. Pertama adalah pasal kedua ya. Pasal kedua. Di pasal kedua ini nanti ya bisa kalian cek di kitab kalian masing-masing bahwa di pasal kedua ini nah ini al-faslus tsani tentang tanwin, sukun serta huruf setelahnya. Pembahasan di pasal kedua ini ada 5 pembahasan. Pembagian tanwin, kemudian tanwin pada hukum iklab, kemudian hukum huruf setelah tanwin, nun sukun, dan hukum huruf setelah nun sukun. Ya, setelah yang kita sudah bahas bahwa harokat fathah kasrah dhamma itu sesuai dengan bentuk dan posisinya yang kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita bahas tanwin. Yang pertama pembagian tanwin. Ya, dari redaksi kitab di Al-Faslus Tsani nanti mungkin kalian bisa pahami sendiri-sendiri. Tapi di sini saya sudah permudah dengan tabel bahwa eh, redaksi tadi itu kesimpulannya bahwasanya pembagian tanwin itu terbagi menjadi 2. Ya. Ada tanwin tarkib, ada tanwin itba atau tatabbu. Tanwin tarkib sejajarnya antara harokat dan tanwin, dan itu biasanya digunakan untuk hukum izhar seperti yang terlihat ya, kasrotain, domatain, dan fatain. Sedangkan tanwin itba atau tatabbu itu tidak sejajarnya antara harokat dan tanwin, dan itu digunakan dalam mushaf itu untuk hukum selain izhar. Nah, kalau kita lihat dalam contoh, misalnya, kita lihat dalam contoh tanwin tarkib, azaban alima. Antara harokat tanwin dengan harokat itu sejajar. Kafarin asid. Artinya kita bisa mengetahui sebuah hukum bacaan itu melalui dengan dobot yang dibuat oleh para. Nah, sedangkan tanwin itba itu syai'in nukur khairum min khairan lakum ghafurur rahim syai'in syahid wa ka'san dihaqa. Dari keenam contoh ini kalian perhatikan terkait dengan tanwin atau bentuk tanwin atau bentuk tanwin itu tidak sejajar antara tanwin dan harokat. Nah, ini menandakan bahwasanya eh, itu terjadi di selain hukum izhar. Bagaimana dengan iklab? Nah, ini juga menjadi bahasan ulama. Nah, ini di halaman 13. Untuk hukum iklab itu ada 2 mazhab. Mazhab pertama itu meletakkan mim kecil sebagai pengganti dari tanda tanwin, serta meletakkan harokat sebagai isya. Jadi ada mim juga, di bawahnya baru harokat. Ini yang tertulis dalam contoh, Sami'un basir, jaza'an bima syai'in basir. Ada mim kecil dan ada harokat. Sedangkan mazhab kedua itu adalah
sama seperti dengan tanwin-tanwin yang lain tanpa ada huruf mimnya. Yang diamalkan yang tertulis dalam kitab wa alaihi al-amal. Mazhab pertama ini yang dipraktekkan dalam banyak mushaf. Nah, itu adalah pembahasan tanwin. Bagaimana huruf setelah tanwin? Nah, ini juga menjadi perhatian para ulama juga. Karena tadi kita bisa mengetahui sebuah bacaan atau sebuah hukum juga salah satunya dengan dobet. Nah, dari keempat poin ini bahwa huruf yang setelah tanwin itu, huruf yang setelah tanwin itu bisa diberikan harokat, juga bisa diberikan tasdid. Artinya ada huruf yang memang setelah tanwin diberikan harokat saja, ada huruf yang diberikan harokat dan tasdid. Ternyata yang pertama hukum ilhar, ikhfa, iklab itu hanya diberikan harokat saja. Nah, tentunya untuk tanwinnya nanti disesuaikan ya apakah tarkib atau tidak. Tapi kita tidak membahas itu apa eh, bentuk tanwinnya. Kita membahas itu huruf setelah tanwin. Nah, untuk izhar ikhfa iklab itu hanya diberikan harokat saja tanpa diberikan tasdid. Sedangkan yang kedua, idgham kamil. Idgham kamil itu idgham yang terjadi pada huruf lam, ro, mim, dan nun. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini. Maka diberikan harokat dan tasydid. Kenapa? Itu sebagai isyarat dibaca secara sempurna idghamnya. Khairan lah. Kalian perhatikan, setelah tanwin ada huruf lam. Di huruf lam itu ada harokat fathah dan tasydidnya. Begitu juga ghafur, rahim, dan seterusnya. Sedangkan idgham naqis yang terjadi pada ya dan waw itu hanya diberikan harokat saja tanpa ada tasydid. Ini menandakan bahwasanya eh, ada kan idghamnya naqis kan, artinya masih ada sharing bunyi antara mudgham dengan mudgham fi. Kalau tadi kan idgham kamil itu mudghamnya itu sudah dimasukkan ke mudgham fi dalam bagian tadi. Artinya dari keempat hukum ini, sedangkan yang keempat idgham naqis dalam riwayat khalaf itu kan dibaca bila gunnah. Maka cara pemberian dobotnya pun nanti di mushaf khalaf itu uh, itu diberikan harokat dan tasydid. Nah, itu adalah untuk hukum huruf setelah tanwin. Tanwinnya sudah, huruf setelah tanwin sudah. Bagaimana dengan dobet sukun? Nah, ini juga menjadi pembahasan juga ya, bahwa apakah setiap nun sukun itu diberikan dobet sukun? Ternyata tidak. Hanya di hukum izhar saja uh, nun itu diberikan dobet sukun. Sedangkan di selain izhar, apakah itu idgham ataukah itu ikhfa? Kalau iklab nanti diberikan dobet mim ya, mim kecil. Ya. Walaupun nanti ada mazhab lain yang tidak memberikan dobet mim. Tapi ala kulihal bahwasanya nun diberikan dobet sukun itu hanya dihukum izhar saja. Menandakan bahwa memang nunnya itu dibaca. Sedangkan di hukum selain izhar itu tanpa diberikan dobet. Karena memang secara pembacaan atau secara pelafalan nun itu sudah tidak dibaca murni lagi. Ada yang sudah ada proses idgham, ada yang ada proses ikhfa atau samar, dan ada pembalikan ya. Makanya pembalikan huruf mim itu diberikan dobet mim. Nah, bagaimana huruf setelah sukun? Nah, itu juga menjadi tadi mirip posisinya setelah huruf yang setelah tanwin. Bagaimana hukum huruf setelah sukun? Sama. Apakah diberikan harokat saja atau diberikan harokat dan tasdid? Nah, itu posisinya sama. Untuk izhar ikhfa iklab itu hanya diberikan harokat saja. Untuk idgham kamil diberikan harokat dan tasdid. Sedangkan idgham nakis itu hanya diberikan harokat saja tanpa tasdid. Walaupun tadi ada pendapat lain diberikan harokat dan tasdid. Tapi yang diamalkan itu adalah yang pertama, diberikan harokat tanpa tasdid. Itu pembahasan di pasal kedua. Bagaimana kelima pembahasan ini nanti kalian pahami dengan baik. Kalian buat resum, buat ringkasan untuk tugas TS kalian. Uh,
Saya lanjutkan langsung ke pembahasan al-faslu salis warabi karena tidak terlalu banyak ya. Al-faslu salis warabi atau pasal ketiga dan pasal keempat. Ini juga masih berhubungan dengan sukun ya. Gimana? Pembahasan di bab ketiga dan empat ini meliputi tentang sukun dan bagaimana bentuk sukun dan dari mana sih asal sukun, asal asal katanya, kemudian tasydid dan bagaimana asal tasydid. Nah, itu pembahasan di bab 3 dan 4 ini. Pertama bahwa apakah huruf sukun ini butuh pada dobet atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Artinya mungkin para ulama ada yang berpendapat bahwa yang sukun itu nggak butuh dobet. Kenapa? Karena kan memang bebas dari harokat ya tanpa ada dobet. Gitu. Nah, di sini di halaman awal ini di Al-Fasl Salis ini ulama terbagi menjadi dua. Ada ulama Irak yang tidak mengatakan tidak butuh pada dobet. Ya sukun ya sudah dibiarkan saja tanpa ada harokat atau tanpa ada dobet. Karena memang toh dia tidak berharokat. Yang kedua ulama lain selain ulama Irak itu butuh kepada dobet sukun. Nah, permasalahannya bagi mereka yang mengatakan butuh kepada dobet sukun, bentuk sukunnya gimana? Nah, ini para ulama atau di mushaf itu ada sekitar ada 5 ya bentuk sukun yang ada. Yang pertama bentuk pertama itu yang bentuk bulat yang diambil dari kata-kata jazam. Karena makna jazam itu adalah putus. Karena sukun itu memutuskan huruf dari harokat. Maka diambil kepala mim. Yang kedua adalah kepala dari hak yang diambil dari kata-kata istarha. Filosofinya atau maknanya, karena dengan sukun, huruf beristirahat dari pelafalan harokat. Kemudian nah ini ya saya lupa share. Nah ini saya ulang ya tadi ya bahwa tadi tentang perbedaan para ulama apakah huruf itu butuh tobat atau tidak, huruf sukun itu butuh tobat atau tidak ya seperti yang terlihat dalam slide. Kemudian tadi yang pertama diambil dari kata-kata jazam. Karena makna jazam itu putus dan sukun itu memutuskan huruf dari harokat. Yang kedua diambil dari kata-kata istaroha, diambil kepala haknya. Karena dengan sukun huruf itu beristirahat dari pelafalan harokat. Nah yang ketiga itu adalah diambil dari kepala kho, khofif ya ringan. Karena sukun lebih ringan daripada harokat. Nah itu. Yang keempat itu adalah tanda nol. Tanda nol dalam ilmu matematika atau ilmu hisab. Karena tanda nol itu biasanya digunakan untuk kosongnya bilangan. Begitu juga sukun. Sukun itu adalah kosong dari harokat. Maka tanda sukun itu adalah nol. Yang terakhir itu adalah eh, yang terakhir itu adalah hak ya. Hak huruf hak ya. Karena kenapa? Karena sukun khusus ketika wakof. Dan terkadang ada hak ketika sukun. Nah, dalam kajian qiraat 10 itu ada namanya hak sakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi yang biasa digunakan ini empat ini yang warna merah ini. Ada yang bulat, ada yang kepala kho atau kepala ha. Tinggal nanti dilihat alasan atau asal muasalnya itu harus kalian ketahui apakah diambil kata-kata jazam atau dari kata tanda nol atau khofif atau istaroha. Itu sukun. Bagaimana tasdid? Nah, kalau tasdid sama pertanyaan apakah huruf yang ada penekanan itu butuh kepada dobet, butuh pada dobet tasdid? Lagi-lagi ulama Irak tidak butuh, sedangkan jumhur butuh kepada dobet tasdid. Mungkin asumsi saya gini, kenapa tidak butuh dobet? Karena Al-Quran itu kan proses pembelajarannya itu melalui proses talaqi wal musyafah. Artinya, kalau proses talaqi wal musyafah itu berjalan dengan baik, tanpa ada dobet dan ada dobet, itu bacaan tetap ada kan dibaca dengan kalau tasydid diberikan penekanan dan seterusnya. Tapi bagusnya memang diberikan dobet karena memang tidak semua orang bisa membaca Al-Quran tanpa ada dobet. Nah, secara bentuk cuma ada dua bentuk ya. Diambil dari kata-kata syadid, kepala shin yang seperti yang terlihat atau yang digunakan dalam
mushaf sekarang. Ada yang kepala dal, diambil dari kata syad. Nah, dalnya itu dibolak-balik seperti yang terlihat dalam contoh al-haqqu min rabbika. Nah, di huruf qaf, ro, dan kaf itu ada tasdidnya, dan bentuk tasdid itu seperti yang terlihat dalam layar. Nah, itu adalah perkuliahan kita hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tolong lagi-lagi saya ingatkan dibuat resumnya, dibuat khulasahnya nanti untuk kalian jadikan tugas UTS ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang dobet mad dan dobet hamzah. Cukup panjang pembahasan huruf hamzah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dari saya mohon maaf lebih kurangnya kalau ada kata-kata yang salah. Jika ada pertanyaan nanti bisa dijapri atau bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Dan saya sekian. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.